Halo, salam sejahtera buat kita sekalian. Kembali lagi bersama saya, Holly Angelia Pusung, peserta Latsar CPNS tahun 2022, Angkatan 31, Kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, saya kembali akan membahas materi Agenda 2 Core Values, yaitu nilai harmonis dan nilai loyal. Pertama-tama, kita akan melihat nilai harmonis. Jika merujuk pada KBBI, harmonis artinya bersangkut paut dengan atau mengenai harmoni, seia sekata. Jadi, dengan kata lain, harmonis adalah kerjasama antara berbagai faktor yang menghasilkan suatu kesatuan yang luhur, serasi, dan sesuai. Perlu kita ketahui bahwa keanekaragaman suku, bangsa, dan budaya di Indonesia membawa dampak terhadap kehidupan yang meliputi aspek-aspek seperti kesenian, religi, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem ekonomi, sistem teknologi, dan bahasa. Perlu kita sadari juga bahwa dalam menghadapi masyarakat menjemuk, kita tidak luput dari tantangan, yaitu konflik. Konfliknya berupa konflik antar suku, konflik antar agama, antara ras, konflik antar golongan. Nah, teman-teman, seperti yang telah kita bahas sebelumnya, bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, kita tidak luput dari tantangan konflik. Hal ini pun dapat terjadi di tempat kita bekerja. Berikut, kita akan melihat mengapa suasana harmonis itu sangat penting, khususnya di tempat kita bekerja. Dengan adanya suasana harmonis, tempat kita bekerja menjadi berenergi. Seperti yang diketahui bahwa orang yang bekerja menghabiskan banyak waktunya di tempat bekerja, sehingga sangat diperlukan kenyamanan di dalamnya dan suasana yang positif. Yang kedua, keleluasan untuk belajar dan kontribusi. Dalam memajukan perusahaan, orang lain membutuhkan kontribusi kita, demikian juga sebaliknya, kita membutuhkan orang lain untuk terus belajar. Dan yang terakhir, berbagi kebahagiaan. Dengan hal itu, akan banyak hal positif yang akan dihasilkan. Berikut ada 3 panduan perilaku harmonis. Yang pertama, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Yang kedua, membantu orang lain belajar. Dan yang ketiga, dapat melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Pertanyaan selanjutnya, peran ASN dalam mewujudkan harmonis itu seperti apa sih? Yang pertama, bersikap netral dan adil, yaitu tidak membeda-bedakan atau diskriminatif. Yang kedua, mengayomi kepentingan kelompok minoritas. Yang ketiga, memiliki sikap toleran. Yang keempat, memiliki sikap suka menolong, siapapun itu atau apapun latar belakangnya. Dan yang kelima, menjadi figur teladan. Selanjutnya kita beranjak kepada nilai loyal. Kata loyal diadaptasi dari bahasa Prancis yaitu loyal, yang artinya mutu dari sikap setia. Dalam konteks PNS, loyal ialah suatu bentuk kesetiaan, paling tidak terhadap cita-cita organisasi dan lebih-lebih lagi kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut kita kembali melihat panduan perilaku dari nilai loyal. Yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta pemerintahan yang sah. Yang kedua, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi, dan negara. Dan yang ketiga, dapat menjaga rahasia jabatan dan negara. Nah, berikut ini kita melihat Kode Konasap, yaitu akronim dari komitmen, dedikasi, kontribusi, nasionalisme, pengabdian. Ini adalah kata kunci dalam mewujudkan perilaku loyal yang patut kita ingat. Bagaimana sih kita dapat membangun perilaku loyal? Berikut adalah tips dalam membangun perilaku loyal. 1. Membangun rasa kecintaan dan memiliki. 2. Meningkatkan kesejahteraan. 3. Memenuhi kebutuhan rohani. 4. Memberi kesempatan peningkatan karir. 5. Melakukan evaluasi secara berkala. Selanjutnya, loyal dalam konteks organisasi pemerintah.
Sikap loyal seorang ASN dapat tercermin dari komitmennya dalam melaksanakan sumpah atau janji yang diucapkannya ketika diangkat menjadi ASN sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sikap loyal dalam pelaksanaan sangat membutuhkan kedisiplinan. Disiplin bagi ASN adalah kesanggupan ASN untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam perundang-undangan. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Demikian video hasil resume saya. Kiranya dapat berguna bagi setiap kita yang mendengarkannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.